Yuzong berhadapan dengan Esmeralda, berhadapan dengan Pakito, otomatis dia bakal menangin landing phase dimanapun dia berada. Oke. Dan siapapun lawannya nanti di XP lane, apakah itu bakal jadi Esmeralda atau bahkan akan jadi Natalia. Kara Pakito dan wow, Natalia. Wow, menarik tentunya ya. Ini Natalia Romer ya dari Bigetron Alpha. Menarik Aku sih. kepikiran tadi tuh kalau misalkan mereka akan menggunakan satu hero seperti healer sih. Karena mereka berani banget untuk membawa dua marksman seperti ini. Dan bahkan dengan kehadiran dari Nathan sih. Wow, ini Nathannya bakal ditaruh di jungle. Nggak ada healer sama sekali. Nggak ada yang bisa open map kecuali dengan efek invisible atau assassin dari seorang Natalia. Oke. Karena ini mode yang satu-satunya memang bisa dimaksimalkan untuk mengincar ke arah backline. Tapi untuk dari segi detektornya ya Natalianya harus lebih berhati-hati sama Yuzong. Siapa lagi nanti ketika Black Dragon Foam. Ya setuju banget sih tentunya. Ini menarik banget tentunya untuk pemilihan hero dari Bigetron Alpha. Begitupun juga dengan Saint Spartan Victory. Akan seperti apa implementasi dari 10 hero yang sudah dipilih oleh kedua belah tim tentunya. Dan juga 10 hero yang dari band. Menurut kalian nih para pendukung, jangan lupa untuk prediksi di kolom komentar. Dan Boleh. sertakan hashtag juga bagi kalian pendukung BTR dan juga anak-anak Saint Spartan Victory di kolom komentar. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke game yang ketiga antara Bigetron Alpha melawan Saint Spartan Reborn. Yes, langsung saja kali ini dengan hashtagnya masing-masing BTR Win Yap. atau Saints Fly. Ya Saints kan? Fly, Tenang kok terbang. Dailan, saya masih terbang ingat. kan, saya masih ingat gitu loh. Oke. Kita lihat persebaran hero juga ya dari kedua belah tim tentunya di masing-masing landing phase di mana junglernya Pakito di sini Bung KB. Ternyata Nathan-nya diutus menjadi mid laner oleh anak-anak Bigetron Alpha. Oke, battle yang akan mengisi di bagian mid lane ya kali ini, apalagi dengan menggunakan Nathan sebagai mid lane, otomatis dia akan dituntut sekali untuk melakukan rotasi dan ganking, tapi dia kehilangan satu minion. Itu dia yang bakal jadi PR untuk sekarang. Dan di sisi lain Kaye balik kejar, bakal terdeteksi dan first blood. Itu dia pertanyaanku, Natalia, karena itu terlalu squishy dan tidak ada hero yang tebal untuk menahan dealing damage yang benar-benar meledak dari Saint Spartan Reborn. Yes, kita lihat Sunny berhasil mengamankan first blood-nya di menit yang pertama kali ini. Disadvantage untuk Bigetron Alpha dan harus mulai memikirkan langkah kaki di menit berikutnya. Matt kali ini masih berisi keras, 1v1 situation terhadap Hansel, tapi KYY maju memberikan bala bantuan kali ini. Hansel dalam bahaya, Dashmin karena Tarkam bahkan hasil membuat Ruby harus ditumbangkan di area bawah. Oke, langsung terdeteksi satu untuk satu dengan assist yang cukup cepat dari Matt-nya, karena sebagai Sheriff dia benar-benar sedang memenangkan landing phase-nya di arah bottom lane. Kali ini Fate-nya bakal harus mulai hati-hati karena dia sepertinya udah mulai diintai. Max-nya udah mulai muncul juga, memberikan sedikit knock-out strike, double knock-out strike, bahkan mengganggu pergerakan dari seorang Neil di arah top lane. Yes, kali ini Max masih sibuk melalang buana di area bawah pun Hansel masih membersihkan wave minion yang ada. Masih belum ada pergerakan signifikan walaupun ada pertukaran lane. Enggak sih, Matt masih mundur, masih di area bawah kali ini masih bersih keras. Hansel main terhadap Bash-nya, nggak mau terlalu overcommit juga. Bigat maju ke depan, tapi kali ini udah ada encounter juga di area Turtle Peak kali ini Bung Kabi. Oke, ada Neil juga dan tiba-tiba lagi Hai Hansel harus dikembangkan di arah bottom lane walaupun poking damage-nya lumayan tinggi dari Matt-nya yang cukup sekarat. Bahkan Max-nya sekarang lebih mengoptimalkan untuk mendapatkan level 5. Dia langsung ngamanin ke arah satu serpent buff. Coba untuk bertahan terlebih dahulu dari turtle-nya. Sorizo juga udah mulai muncul tapi nggak bakal berbuat banyak karena 1 melawan 3. Dan hal yang bagus kalau dia tiba-tiba loncat dengan Falling Star Moon. Yes, dia lebih prefer untuk kembali merelakan objektif turtle-nya saja ke area anak Saint Spartan Reborn. Fokus untuk memberikan jalan terhadap wave minion-nya. Kali ini pun Pakito merenggut jungle milik Saint Spartan Reborn. Bahkan kita bisa lihat juga nih memberikan kejutan ke area KYY. Masih belum ada team fight yang signifikan, bahkan skirmish yang terjadi kedua belah tim kali ini lebih untuk mengurungkan niatnya, walaupun KYY berikan serangan kejutan ke area Fate, membuat Fate di area mid lane pun harus ditumbangkan gitu saja oleh KYY. Dan ditambah dengan satu pergerakan di mana KYY-nya mendapatkan poin kill 1 demi 1, ini akan menjadi satu malapetaka juga bagi teman-teman dari Saint Spartan Reborn. Jangan sampai nanti di bagian belakangnya, terutama untuk Fate sih, karena ketika dia sangat amat membutuhkan satu skillnya, Black Shush, dia terkena silence dan langsung di instant kill begitu aja. Battle juga farming dengan cukup bebas, dia juga membutuhkan mana regen yang sangat amat stabil dan Neil mulai kelihatan di sana, udah mulai di poking lagi dengan menggunakan super position juga. Paksa untuk mundur dan recall terlebih dahulu. Ya, sejauh ini Sunny pun masih belum ingin menampakkan dirinya, dia bermain di area Bash, dia ingin memberikan serangan kejutan ke area Bigetron Alpha di area
Top lane kali ini Sorizo sejauh ini masih bisa mempertahankan outer tier pertama di area top lane-nya. Bahkan Max pun masih sibuk untuk mengelalang buana saja. Sunny diberikan efek kejutan tapi balik lagi nggak mau terlalu follow up. Masih ingin memberikan space terhadap Max tentunya. Oke, memberikan space saja agar entah nanti di setup turtle yang kedua mereka akan langsung mengkontes. Walaupun mereka kehilangan turtle pun mereka masih mendapatkan keuntungan. Mati paksa untuk mundur terlebih dahulu. Ada Lycan Punch di arah depan. Sepertinya langsung dihajar begitu saja. Mati masih mencoba untuk bertahan dan bahkan masih datang terbel. Tapi masih ada Retribution juga. Neilnya mendapatkan satu tapi dikeluarkan satu juga. Kaye again and again. Dengan execute-nya mendapatkan poin yang optimal. Max-nya mencoba untuk memporak-porandakan diri di depan. Dan kali ini lihat Kaye-nya udah mulai ketahuan karena dia terdeteksi dari satu pergerakan yang ini. Ditabrak begitu saja dengan satu unoffended dan ter-shutdown di arah depan High Hansel. Mendapatkan 1 poin kill-nya. Haskell dikantongi oleh Hansel kali ini. Nggak mau terlalu overcommit juga dari Max-nya. Prefer untuk mundur ke belakang, kembali merenggut jungle-nya tentunya. Meanwhile di area top lane, Esmeralda-nya masih sibuk untuk melakukan cutting terhadap wave minion yang ada. Hansel mulai coba untuk membuka terhadap turtle yang muncul di area sebelah sisi kanan hutan. Neil kembali melanjutkan. Belum ada observasi dari Bigetron Alpha membuat Saint Spartan Reborn akan kembali merenggut objektif turtle kah walaupun KYY kali ini udah dapat informasi tapi ternyata dibiarkan begitu saja untuk anak Saint Spartan Reborn. Oke, kali ini I'm offended-nya connect begitu saja ke arah belakang. Max-nya udah mulai hadir, knockout strike kembali gunakan tapi ternyata sekarat di depan sana terbakar dengan Bloody Retribution. Tapi ternyata KYY dengan execute-nya berhasil melakukan satu eksekusi yang matang. Circling Eagle coming up dan bahkan di immune dan Lycan Punch-nya membayangkan ke arah depan dan ditumbangkan karena kali ini lihat Sunny benar-benar ditahan di arah bottom lane dan turretnya itu ditumbangkan oleh Matt. Yes, benar banget. Distraction yang diberikan oleh KYM membuahkan hasil di mana kompensasi yang sangat bagus ketika outer tier pertama Saint Spartan Reborn direnggut begitu saja oleh anak-anak Bigetron Alpha di area bottom lane. Windlay di area top lane, Chewy masih agak sedikit kesulitan. Bahkan kali ini pun dia harus pulang ke belakang terlebih dahulu. Wave minion penunjang pergerakan kedua belah tim di area top lane pun sedang on the way. Setengah dari HP top lane-nya pun sudah mulai tersisa. Matt masih sibuk untuk membersihkan wave dan bahkan burst damage yang diberikan sangat-sangat sakit kepada seorang tim. Oh, itu dia Black Shoes. Connect begitu saja kayak udah mulai terdeteksi ke arah depan. Circling Eagle digunakan dan bahkan masih ada mode invisible. Max-nya udah mulai hadir juga di bagian top lane. 4 hero bahkan coba untuk diporak-porandakan. Max-nya kali ini terjebak terkena Petrify dan bahkan langsung mundur terlebih dahulu ditumbangkan. Sorizo juga lebih memilih untuk berhati-hati di arah depan karena dia bakal ter-engage. Dan kali ini lihat di arah top lane-nya Bottle masih punya satu pergerakan untuk escape dengan menggunakan Entropy. Yes, Entropy menyelamatkan seorang Bottle di arah top lane. Bahkan Bottle pun nggak mau mengambil resiko. Dia prefer untuk mundur ke belakang. KYY dan Sorizo dalam perjalanan untuk menjaga outer tier pertama mereka di area top lane. Bahkan kali pun KYY membuahkan hasil di mana satu hero Chewy harus tumbangkan gitu saja. Nila akan menjadi korban selanjutnya kah? Sorizo maju ke depan tapi ternyata nggak mau terlalu maju. Mereka coba untuk reset mundur ke belakang terlebih dahulu. Wah, ini sih Nilnya nggak bisa berbuat banyak ya, walaupun dia hampir benar-benar masih perfect banget dari KDA-nya, 100% kill participation. Tapi dengan kehadiran dari KYY yang dia targetingnya luar biasa banget sih. Dia cuma mau nge-engage ke arah hero-hero yang cukup low. Fate salah satunya yang benar-benar bakal jadi target operasinya. Dia pun bisa dibilang bahkan mengincar ke arah turret. Jadi untuk beberapa momen teman-teman dari Bigetron Alpha, walaupun mungkin mereka akan kalah fight di bagian mid lane, mereka mendapatkan kompensasi yang cukup manis. Namun di sisi lain out of nowhere High Hansel dalam keadaan cukup sekarat langsung dijemput begitu saja oleh satu Guided Wing plus Favor. Ya, sekali ini mereka langsung membuka objektif turtle. Tapi kali ini kita bisa lihat juga teman-teman dari Bigetron Alpha belum mau ingin melakukan observasi, walaupun Max kali ini udah mulai memasuki pekarangan turtle. Sorizo mengoper ke begitu saja, Donald Walking dibuka begitu saja. Chewy datang di area belahan bawah sana dengan menggunakan Black Dragon Form-nya. Berperandakan lane up dari Bigetron Alpha, tapi kali ini satu objektif turtle direnggut begitu saja kepala Sunny. Ya, KYY dalam bahaya, langsung diberikan satu buah pressure dan punishment buat KYY harus tumbang di area mid lane. Yes, bahkan itu Circling Eagle yang on point banget udah mulai kelihatan, bahkan satu movement yang baru banget tadi aku lihat KYY loncat ke bagian Furious Dive. Jadi itu bakal bener-bener rugi banget. Dia terkena knock off airborne. Dan Chewy dia bener-bener dalam keadaan yang aman banget untuk sekarang. Walaupun dia sempat ditumbangkan satu kali. Jadi tinggal gimana caranya bisa memaksimalkan nanti ketika Black Dragon Force-nya dibutuhkan untuk tim fight jangka panjang. Dan Matt dia masih farming di laning phase bottom lane. Walaupun sebenarnya Lordnya berada di bottom lane.
Yes, benar banget. Kayak pun udah mulai coba untuk melakukan observasi. Joey sudah mulai diberikan kejutan di sana. Udah mendapatkan efek silence. Kayak coba untuk maju ke depan. Meanwhile di arah top lane kali ini Sorizo diberikan gempur oleh 2 hero, 3 hero bahkan Fate on the way menuju 4 hero. Wave minion menuju pergerakan mereka pun udah mulai memasuki outer turret pertama membuat Sorizo hanya bisa merelakan outer turretnya direnggut begitu saja oleh anak Saint Spartan Reborn di area top lane. Oke, perlahan-lahan tapi Saint Spartan Reborn menyusul dengan ketertinggalan gold leading tadi. Masih stay di 1000, bahkan tidak ada efek snowball dari teman-teman Bigetron Alpha, membuktikan bahwa untuk kali ini Sunny-nya benar-benar dalam keadaan yang cukup optimal. Kali ini PR-nya cuma tinggal 1 sih. Gimana caranya biar Sunny mendapatkan poin optimal lagi. Tapi kali ini Fate-nya terjebak di depan. Langsung Black Shoes, what happened? Karena dia udah flick out tadi. Dan dia kembali ke titik di mana dia terkena ganking oleh satu buah magic yang benar-benar tinggi banget dari bottle. Itu super position. Semuanya 5 hero bakal lengkap di depan, tapi mapnya bakal tertangkap. Black Dragon pun sudah digunakan, looking Pomo, tapi enggak, kayaknya bakal disengage aja 1 untuk 1. Oke, nggak mau greedy tentunya ya. Bigetron Alpha kali ini harus mundur ke belakang. Kompensasi yang bagus ketika Fate berhasil direnggut nyawanya di mana Saint Spartan berhasil mengambil 1 poin kill. Tapi kali ini kita langsung lihat aja Lord Game by Samsung Galaxy A52s 5G, di mana ini adalah Lord yang pertama dan belum ter-enhance KB. Yes, dan ini kayaknya bakal langsung di-engage saja sama teman-teman dari Saint Spartan Reborn. Ya. Karena udah melihat formasi dari Sorizo bahkan di arah top lane. Nah, kan langsung di-engage begitu aja. Lordnya langsung melontarkan 1 KYY. KYY terjebak dan tumbang begitu saja. Lihat Sarinya free banget. Falling Star mau digunakan, bahkan di arah belakang Max-nya lebih berfokus sama Lordnya. Retribution diamankan, retake yang manis dari teman-teman Bigetron Alpha. Langsung mengincar ke depan. Lihat Cewinya juga lebih berfokus untuk meng-engage Cursor Pakito. Tapi masih bisa mundur dengan jabnya. Dan bahkan Sorizo hanya berdansa di arah depan, langsung di take over dengan sangat indah. Dan bahkan lihat udah mulai perlahan-lahan jadi 2000 dari gap goldnya. Dan High Hansel dia nggak bisa kemana-mana karena dia terjebak dengan Polystar Moon, tapi masih ada 1 Guided Wing. Ada ya bang? Yes, masih bisa selamat tentunya. Bigetron Alpha mampu merenggut kompensasi yang bagus ketika KYY ditumbangkan di area Lord Pit. Max datang dengan sangat tepat waktu, membuat Bigetron Alpha berhasil mensecure Carol Lord. Kali ini pun Lord dalam perjalanan berada di area top lane kali ini sudah memasuki jungle. Tapi kali ini Joey ketahuan ada KYY juga, tapi Matt nggak mau maju ke depan. Akhirnya di-engage begitu saja. Joey pun prefer untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Langsung menuju ke menit yang ke-11 kali ini. Langsung ada pergerakan Trophy juga dengan sangat tepatnya. Lihat Max-nya juga sudah mengamankan 1 dari Hunter Strike. Dia bakal punya movement speed tambahannya. GP memasuki di bagian top lane. Lihat Lordnya masih berdagang leha dan kayaknya bakal di-clear dengan cepat karena balik lagi ya. Mereka masih punya Roger, masih punya DPS yang cukup dari Sunny. Tapi Sorizo dia sudah mulai memporandakan lini depan. Polystar mau defensif dan sepertinya disengage karena terlalu beresiko di depan. Belum ada Black Dragon form and pop out. Yap, benar banget. Kali ini Bigetron Alpha lebih prefer untuk mengkalkulasikan damage-nya secara minim aja ke area inner bitter turret. Mereka fokus untuk mengambil outer turret tier kedua yang tersisa di area bottom lane. Kembali untuk reset mundur ke area belakang, memanage wave minion yang ada dan juga mengeksploitasi jungle milik Saint Spartan Reborn. Sejauh ini Saint Spartan Reborn mampu memiliki defense mechanism yang bagus tentunya, membersihkan wave minion yang ada, dan bahkan Lordnya pun masih bisa ditahan dengan sangat baik di area top lane tadi. Ya, ini emang harus main pick off dulu sih. Bigetron Alpha nggak bakal bisa nembus pertahanan di mana ada High Hansel juga. Dan jangan sampai malah mereka yang tertarik oleh satu emang Vended Flick Out. Ini bakal jadi satu combo yang mematikan banget, apalagi kalau ditariknya ke belakang ya. Yes, benar banget. Dan kali ini pun flicker dari Hansel akan muncul dalam waktu 3 detik lagi. Kita akan lihat kalkulasi dari resource yang dimiliki Hansel ke area hero dari Bigetron Alpha. KYY kali ini udah mulai dapatin melakukan observasi di area bottom lane, udah 3 hero. Informasi yang didapatkan pun membuat Matt pun harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Serem, awas. Jangan kira rumput yang tidak bergoyang itu tidak berbahaya ya. Ya, justru kayak air tenang kan, itu jauh lebih serem daripada air yang bergelombang ya. Betul, kasih tahu. Benar banget, kayaknya kali ini masih ingin melakukan observasi tentunya dari item initiation sendiri. Max udah mengamankan War X, Bloodlust, dan juga Hunter Strike seperti yang tadi kita udah lihat. Bahkan kali ini pun mereka memberanikan diri untuk melakukan eksploitasi. Battle, connect ke area 1 buah modern, bahkan Circling Eagle-nya masuk ke area 1 hero dan melakukan eksekusi begitu saja. Iya, tapi kali ini kayaknya gak bakal cukup
dari segi dealing damage-nya. Black sudah digunakan untuk nge-reset dari stack yang dimiliki oleh Fate. Di belakang, lihat kayaknya 1v1 situation, tapi malah kayaknya yang termakan. 2 tumbang dari Bigetron Alpha. Untuk kali ini, hanya Matt tersisa di depan sana untuk melakukan defense, tapi ternyata Max tertangkap. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Double knock strike dan lihat ledakannya dari dealing damage Angry Chrome. Tidak bisa dihindari lagi, tapi Sunny, dia terjebak di depan dan tidak bisa kemana-mana lagi karena lihat itu serigala sudah mengamuk namun lupa daratan. Yes, Joey kali ini memberikan distraction yang cukup baik di mana satu Alter Turret tier kedua di area top lane berhasil direnggut, tapi kali ini Sorizo ingin melakukan kompensasi. 2 hero kali ini sedang beradu mekanik tentunya. Matt join the fight, memberikan bola bantuan. Chewie dalam bahaya. Neil mengeluarkan guiding wing-nya mundur ke belakang, tapi Circling Eagle-nya digunakan untuk melakukan distraction begitu saja dari kedua depan, dan Chewie masih bisa selamat dari gempuran 2 hero Bigetron Alpha di area top lane. Ciwi, pagi-pagi pasang keramik, ke siang-siang adu mekanik ya kan, malam-malam sleep call sama si cantik, luar biasa banget. Cara dia tarik ulur kitingnya indah banget, tapi ulurnya bakal diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Ke depan lagi dan kali ini bakal di-engage begitu saja, dan bahkan dia Sorizo-nya memporak-porandakan dengan upset yang sebegitu besarnya, dan bahkan Sunny-nya di-engage sama KYY. Ingat dia punya satu pergerakan untuk execute, tapi Fate-nya juga tumbang. Double kill untuk seorang Max, triple looking for more, mungkin bakal jadi maniac karena masih mau dikejar sama Max-nya, tapi Sunny lebih memilih untuk mundur karena Lord-nya akan berlenggang leha di menit ke-15 kali ini. It will be disaster for Saint Spartan Reborn. Kali ini akan Kasani bisa menahan gempuran diberikan dari 5 hero Bigetron Alpha. Lord-nya loncat indah di area inner bitter turret. Max-nya dive in ke area turret, Sunny mundur ke belakang, dan base turret dari Saint Spartan Winter Reborn berhasil di straight push oleh anak dari Bigetron Alpha. Ini dia Bigetron Alpha yang tadi aku kira mereka akan mendapatkan kerugian dengan melakukan engage terhadap seorang Chewie, tapi ternyata itu adalah buying time.